Sebelum kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan, saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin membawa handphone untuk di silent atau dinonaktifkan terlebih dahulu sebelum kita beribadah. Kita akan mengajak anak-anak kita masuk ke dalam. Kita akan mengajari mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Kita dampingi mereka, mungkin jikalau masih ada yang di luar, kita bisa bawa ke gereja. Kita bawa ke hadirat Tuhan. Kita mengajarkan mereka untuk duduk bersama, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan. Saya akan menunggu sampai semuanya siap untuk beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita membawa hati kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita bawa hati kita bersekutu bersama dalam keluarga kerajaan Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Hormat diberi.
berdoa. Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu Bapa, yang pada saat pagi hari ini Engkau telah menolong, melindungi dan memberkati sepanjang minggu ini ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan beribadah bersama sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sebelumnya kami awali ibadah pada saat ini ya Tuhan, kami mohon sucikan, kuduskan ruangan ini ya Tuhan, supaya bisa kuasa Roh Kudus-Mu sendiri ya Tuhan yang akan pimpin di dalam ibadah pada saat ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, di dalam ibadah saat ini ya Tuhan, Engkau yang akan menguasai di dalam ibadah pada saat ini. Perkenankanlah ya Tuhan di dalam ibadah pada saat ini, supaya ibadah ini ya Tuhan memberi anak-anak-Mu semakin hari semakin ingat kepada Engkau, semakin hari semakin mengasihi Engkau. Kami percaya ya Tuhan, tanpa Engkau di dalam kehidupan kami tidak mampu, kami tidak layak Tuhan. Tetapi kami punya Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, sanggup menopang dan memberkati di dalam anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Dan saat ini ibadah kami awali hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Dan kita lanjutkan pujian yaitu Lingkup-Lingkup. Dan kita lanjutkan lagi yaitu pujian Proponjo. Sampun nyawis
dan membesarkan nama Tuhan. Sebentar lagi yaitu akan mengucapkan yaitu pengakuan iman rasuli. Jemaat bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari dalam jalan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Dan sebentar lagi untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Firman Tuhan kita iringi di dalam pujian yaitu seperti rusa merindukan air. Begitulah jiwa
Tuhan, mengucap syukur untuk kasih Tuhan, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Acara kami untuk senantiasa belajar untuk mewarnai hidup kami, memaknai setiap perjalanan hidup kami yang sudah Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh memiliki hidup yang bermakna bagi Tuhan, meskipun singkat, meskipun terlalu cepat. Mungkin segala apa yang kami inginkan, segala apa yang kami cita-citakan, segala apa yang kami impikan mungkin belum terlaksana ataupun semuanya belum tercapai dan masih akan kami upayakan, tetapi ajalah kami di dalam mengupayakan apa yang menjadi impian kami, dalam mengupayakan apa yang menjadi cita-cita kami boleh tetap takut akan Tuhan, boleh tetap memiliki hidup yang bermakna Tuhan. Sekali lagi Bapa, ajalah kami untuk senantiasa belajar kebenaran firman Tuhan-Mu, dan kami boleh memaknai firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, sehingga apapun yang kami perbuat, apapun yang kami katakan, dan apapun yang kami lakukan, kami boleh melihat campur tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi Kau boleh urapi kami dan memampukan kami untuk memahami segenap firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Terlebih lagi Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, selamat pagi. Mungkin ada enggak yang pernah berpikir gitu ya, atau capek tiap minggu atau seminggu sekali atau seminggu 2 kali nyuci baju, atau setelah makan cuci piring, atau setiap hari harus mandi? Kira-kira kenapa sih aku nggak mandi langsung sekali bersih terus begitu kan, enak gitu ya? Kira-kira merasa capek enggak? Pernah? Kenapa sih enggak? Kok sekali mandi begitu bisa sampai 2-3 minggu baru mandi lagi, enggak bau, enggak perlu kotor, atau nyapu rumah lah gitu. Kenapa sih enggak sekali sapu itu seminggu gitu ya? Seminggu enggak kotor lagi, jadi kan irit. Pernah nggak kira-kira mikir begitu? Kenapa sih mesti harus disapu terus nggak diapa-apain loh kotor? Nggak dipakai juga kotor. Gereja kadang dipakai seminggu sekali, dibersihkan seminggu sekali. Sebelum dibersihkan ya kotor. Di teras itu sapu hari ini, bukan hari ini sih. Pagi disapu, sejam kemudian kotor lagi. Kira-kira pernah merasa di posisi itu enggak? Capek. Kenapa sih mesti harus cuci piring? Kalau enggak cuci piring, enggak ada piring yang bersih, kotor semua. Ada yang merasa, wah aku capek sebenarnya. Atau kadang merasa bosan, rutinitas setiap pagi begitu. Pagi bangun tidur, pegang HP, terus ngopi, ngeteh, jalan-jalan. Yang sekolah ya pagi bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat sekolah, pulang sekolah, rutin seperti itu. Rasanya ada enggak yang enggak punya kegiatan rutin setiap pagi? Biasaan, ada enggak? Yang pasti dilakukan, yang pasti gimana ya? Setiap pagi itu berbeda-beda. Bisa jadi hari ini pagi aku kayang gitu ya, besok pagi bangun tidur langsung masak. Kira-kira ada enggak rutinitas pagi yang tidak sama setiap hari, selalu berganti-ganti? Ada enggak?
Atau sama semua, setiap pagi ya bangun tidur, kalau saya bangun tidur ke kamar mandi, setelah itu siapkan, kalau sekolah siapkan baju sekolah, setrika, sarapan, mandi, berangkat sekolah. Itu setiap pagi kalau eh, masuk sekolah. Kalau libur ya bangun, kopi, nongkrong di atas, di balkon lantai 2. Terus setelah itu baru berkebun sebentar. Kira-kira ada enggak yang enggak rutin setiap pagi? Rata-rata hampir sama ya, rutinitas. Nah, minggu lalu kita belajar tentang kesia-siaan hidup. Hidup itu sudah sia-sia. Terus ngapain hidup? Hidup aja sia-sia. Apakah yang kita lakukan selama itu sia-sia? Cuci baju seakan-akan sia-sia. Kita makan, apakah ketika kita makan kita merasa wah makananku itu sia-sia sekali? Mau makan yang mahal, ya sama aja. Mau makan yang murah, ya sama aja. Hari ini makan tempe sama makan daging ayam, ya sama aja. Enaknya cuman ketika dimakan. Pernah merasa, wah kok sia-sia sekali apa yang aku kerjakan, sia-sia sekali, tidak ada hasilnya, sudah nanam setahun, hasilnya nggak ada, nanam tanaman 2 bulan, 1 minggu, mati, nggak ada. Pernah merasa sia-sia. Wah, aku kerja sekian tahun, kok nggak ada penghargaan sama sekali. Kelihatannya sia-sia sekali aku kerja selama ini, nggak ada hasilnya. Pernah merasa sia-sia melakukan sesuatu hal? Atau jangan-jangan, wah ternyata hidupku itu sia-sia, nggak ada gunanya. Nah, hari ini kita belajar tentang apa itu sih kesia-siaan. Yang dimaksud pengkhotbah sia-sia itu apa? Kalau kita berpikir, saya dulu berpikir, kalau sia-sia semua yang kita lakukan, ya kita akan jadi, lo ngapain aku kerja, sia-sia juga. Nggak kerja juga sia-sia. Capek sia-sia, nggak capek juga sia-sia. Nggak ada gunanya. Mau tiduran terus, hidup sudah sia-sia. Mau kerja keras, banting tulang, ya sia-sia. Tapi di sini kerjanya nggak ada yang banting tulang. Rata-rata banting tepung, banting bawang, banting brambang, nggak ada yang banting tulang, nggak ada jagal sapi soalnya. Nah, pernah berpikir seperti itu? Kalau semua sia-sia, kesia-siaan belaka kata pengkhotbah di ayat yang kedua. Kesia-siaan belaka kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kalau bahasa aslinya itu enak. Havel Hafarim, Amar Khoelet, Haver Havalim, Havel Havalim, Hafor Havalim. Jadi segala sesuatu itu sia-sia kata Khoelet. Segala sesuatunya sia-sia, tidak ada gunanya. Nah, kesia-siaan di sini bukan berarti tidak ada artinya sama sekali. Segala yang kita perbuat itu tidak ada maknanya sama sekali. Tidak. Bukan berarti ya aku sekolah pinter-pinter juga sia-sia dong. Sekolah tinggi-tinggi juga sia-sia, sama aja enggak. Sekolah enggak juga. Satu kali ketika saya lihat sosial media, pernah disinggung beberapa tahun yang lalu sebelum viral TikTok, sebelum ada TikTok gitu. Ada artis namanya Marshanda goyang-goyang, joget-joget di Facebook waktu itu dianggap gila. Wah, ini Marshanda gila ya. Stres karena waktu itu memang sedang banyak masalah juga Marshanda. Lalu setelah muncul TikTok di era pandemi, awal medio pandemi, ramai sekali TikTok, orang pun melakukan hal yang dianggap gila yang sebelumnya. Yang dikatakan orang anggap wah ini gila ini, tapi akhirnya ikut-ikutan lebih gila daripada yang dikatakan gila itu.
Kadang-kadang yang kita lakukan itu, wah, dianggap orang ngapain sih repot-repot kayak gitu, nggak ada gunanya. Tapi satu kali yang kita kerjakan itu diikutin orang lain, bahkan lebih usahanya lebih tinggi daripada yang kita kerjakan. Padahal melihat, wah ini cuman pakai polybag nanti tanam, satu kali akan ada yang itu lebih besar lagi. Ya mungkin dianggap, ini ngapain sih capek-capek seperti itu, nggak ada gunanya. Nah kita buka di dalam Pengkhotbah pasal yang pertama, tetap pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai yang ke-11. Kita akan belajar kesia-siaan yang dimaksud pengkhotbah itu apa? Apakah hal yang memang benar-benar sia-sia, nggak berguna, atau ada hal lain? Pengkhotbah pasal 1 ayat yang keempat sampai yang ke-11. Kita baca secara bergantian, saya ayat yang genap, nanti Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Pengkhotbah pasal 1 ayat 4 sampai yang ke-11 melanjutkan yang kemarin. Kalau kita baca pengkhotbah itu semua sia-sia. Vanity of vanities. Havel Alvarez. Pengkhotbah pasal 1 ayat 4 sampai yang ke-11. Firman Tuhan, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Segala sesuatu menjemukan, sehingga terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada lama sebelum kita ada. Amin, firman Tuhan. Nah, terkadang mungkin enggak banyak orang atau sebagian orang begitu ya, sering menunda-nunda apa yang akan dikerjakan, termasuk saya salah satunya, sering menunda-nunda apa yang akan dikerjakan. Satu kali saya berbincang sama istri, nanti mungkin hari apa gitu saya mau pasang lampu di ruang tamu. Kemarin diingatkan, Dul, katanya hari ini mau pasang lampu. Saya sebentar begitu ya. Dan akhirnya tidak jadi dipasang. Merasa bahwa waktu besok masih ada lagi, masih ada kesempatan lagi. Berpikir, wah, cari waktu yang pas, yang tepat, dan bisa mengerjakannya itu dengan tenang. Tapi di hari yang sudah ditentukan, mungkin tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita pikirkan. Ada yang mungkin, waduh, males, rasa-rasa aku kerjakan. Mungkin tiba-tiba ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, dan akhirnya meninggalkan yang harusnya dikerjakan yang sudah direncanakan. Karena melihat bahwa masih ada waktu lagi, masih sempat begitu ya, besok masih ada waktu, besok masih panjang. Dan tema yang saya tulis, masih sempatkah? Loh, apa hubungannya kesia-siaan dengan masih sempatkah? Di pasal yang keempat, di pasal yang pertama ayat yang keempat,
5 dan 6 itu menunjukkan satu perubahan waktu yang pasti, satu pola, satu siklus yang pasti. Jadi muter begitu terus. Kehidupan kita itu muter gitu-gitu aja. Kita mau pergi sejauh mungkin yang kita bisa. Satu kali kita akan ketemu orang yang di dekat kita lagi. Kita mau pergi sampai ke luar negeri begitu ya. Di luar negeri ya ketemu juga sama orang Blitar. Mau pergi ke manapun begitu ya. Satu kali kita akan ketemu orang yang ada di dekat kita. Bahkan ketika kita berpikir mungkin aku bekerja keras dari pagi sampai pagi lagi dan besok masih ada pagi lagi. Dan tetap kerja lagi. Saya kadang-kadang merasa, saya bilang sama istri beberapa bulan yang lalu, saya sempat bilang saya jenuh, capek, merasa capek pagi berangkat sekolah, sore pulang, pagi bangun lagi berangkat sekolah, pulang. Saya bosan, saya capek. Rutinitas yang rutin, kadang-kadang kenapa sih aku enggak? Kenapa mesti kerja di situ? Coba lah punya usaha sendiri begitu ya, bisa kerja seenaknya. Tapi ketika usaha sendiri, kita pun tidak bisa kerja seenaknya. Kan tidak mungkin kita kerja seenaknya. Misalnya waktu kami buka laundry itu kerja seenaknya, seminggu buka, 2 minggu nggak buka, ya tentu nggak ada banyak pelanggan. Dan nggak bisa. Meskipun kerja sendiri, pikirnya saya, wah kalau kerja sendiri itu enak gitu ya, nggak terikat waktu. Tapi ketika kerja sendiri, ternyata lebih capek daripada kerja ikut orang lain dengan rutinitas yang sudah ditentukan. Kenapa? Karena semua hal kita pikir sendiri. Modalnya dari mana, kerja buka jam berapa, beli di mana, terus bagaimana promosinya, dijual harga berapa, saya mau dapat untung berapa, kalau makanan siapa yang akan membersihkan, bukan sisa-sisa makanan, tempat-tempat yang mau yang dipakai, masih dipikirkan banyak hal. Dan kita pikir sendiri lebih capek dibanding kerja dengan ikut orang. Ya sudah, masuk jam 7, pulang jam 3 dengan segala rutinitas yang sudah selesai. Kita mikir apa yang kita kerjakan, mau maju atau enggak, ada pimpinan yang akan mengarahkan untuk maju atau tidak. Mungkin kita berpikir juga ketika kita punya jabatan tinggi itu lebih enak karena suruh-suruh orang. Ternyata juga tidak. Mereka juga lebih berpikir banyak hal, bekerja lebih keras dibanding bawahan. Nah, di sini kita juga belajar. Mungkin kita berpikir, nanti masih ada kesempatan, masih ada waktu. Ketika saya beberapa kali telepon sama orang tua di rumah, saya sudah lama sekali tidak ketemu. Lalu lihat di video, ternyata orang tuaku sudah tua. Saya berpikir, bagaimana ketika tiba-tiba orang tua saya itu tidak berlanjut lagi umurnya dan dipanggil Tuhan. Saya sedih atau tidak? Saya habiskan banyak waktu tidak bersama dengan orang tua. Saya berpikir masih sempat nggak saya membahagiakan, menyenangkan orang tua saya. Dan mungkin nggak kita berpikir berapa panjang sih hidup saya. Bisa jadi saya yang meninggal duluan. Kalau saya meninggal duluan, saya sempat berpikir, bagaimana orang-orang yang saya tinggalkan? Sudah siapkah saya ketika saya meninggal? Secara pribadi mungkin siap, meskipun tidak siap juga. Tapi ketika berpikir dengan orang-orang di sekitar kita, sudah siapkah? Kalau kita berpikir tentang pengkhotbah sia-sia,
hidup kita sia-sia. Lalu bertanya kembali, sudahkah bermakna hidup kita? Sepanjang hidup kita gunakan untuk apa? Untuk mengejar apa yang kita inginkan, atau untuk mengejar hadirat Tuhan? Mungkin kita bisa berpikir, wah saya masih muda, saya bisa hidup seenaknya saya masih punya kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan beri kesempatan, kalau Tuhan tidak beri kesempatan, masih sempatkah kita bertobat kepada Tuhan? Masih sempatkah kita berpikir saya mau mengutamakan Tuhan? Masih sempatkah kita berpikir kenapa saya mau memuji, memuliakan Tuhan? Waktu itu tidak bisa diputar. Waktu tidak bisa kembali. Waktu tidak akan bisa kita ulangi. Ketika kita melihat ke belakang, yang ada hanya penyesalan atau bersyukur. Hanya itu yang ada. Tetapi ketika mengingat Tuhan, ketika berurusan dengan Tuhan, tidak ada kata kembali lagi. Tuhan beri kesempatan kita untuk beribadah. Tuhan beri kesempatan kita untuk menyatakan kasih setia kepada Tuhan, kasih setia kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan berikan kita kesempatan untuk hidup lebih bermakna di dalam Tuhan. Tapi ketika kita hidup hanya untuk mengerjakan apa yang kita inginkan, hidup hanya tentang apa yang kita impikan, hidup tentang apa yang akan kita capai, dan kita lupa kepada Tuhan. Lalu ketika tiba waktunya kita dipanggil Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Masih sempat. Siapa yang tahu? Umur saya kira-kira masih 30 tahun lagi. Kalau Tuhan kasih tahu enak. Tiba-tiba waktu mau dekat ya bertobat aja, selesai. Tapi tidak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Hari ini kita bisa melihat matahari bersinar demikian terang, belum tentu besok kita lihat lagi matahari yang sama yang bisa kita lihat. Maka Tuhan beri kesempatan kepada kita bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang sekarang ada dan nanti juga nggak akan ada. Dan sekarang nggak ada, nanti juga akan ada. Selalu berubah, generasi ke generasi selalu berubah, tetapi bumi tetap ada. Di ibadah rumah tangga pernah saya tanya begitu ya. Kita sampai kapan? Sampai mana? Kita tahu silsilah kita. Sampai Mbah Buyut atau mbahnya Mbah Buyut lagi, atau sampai sama yang paling tua sana. Masih ingat enggak? Atau 5 generasi setelah kita masih ingat enggak? Dan ketika kita belajar ilmu pengetahuan itu ada sampai jutaan tahun yang lalu. Bahkan ketika kita baca Alkitab pun, ketika Musa menuliskan kitabnya dan ketika Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, itu sudah 2000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Ditambah sekarang sudah 4025 tahun dari jarak. Panjang sekali. Tapi bumi tetap. Orang yang berlaku pun akan sama itu berulang. Kalau kita melihat kenapa banyak kejahatan yang sekarang terjadi, dulu sudah banyak sekali. Dan Tuhan beri kesempatan pada kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk takut akan. Tuhan juga beri kesempatan kepada kita untuk meneliti banyak hal tentang apa yang diberikan oleh Tuhan. Bagian yang pertama berbicara tentang kefanaan. Tidak ada yang abadi. Ayat 4, 5, dan 6. Lalu yang bagian kedua
Ini ada dua bagian, ayat 7 sampai yang ke-11. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dahulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lalu tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Berbicara tentang kreativiti, kreativitas apa yang kita kerjakan ketika Tuhan beri kesempatan. Satu kali ketika saya dulu SMA, saya jurusan IPA, orang teman-teman saya yang dari IPS itu berkata, orang IPA itu tidak ada kerjaan, kurang pekerjaan, dan yang dikerjakan itu tidak ada gunanya. Kami disuruh menghitung tetesan air hujan, tetesan air, dihitung tetes berapa tetes satu detiknya, duduk diem mengamati, apa ini? Kerjaan apa itu? Terus satu kali kami disuruh pipis begitu untuk mengamati air pipisnya sendiri. Bayangkan, ini orang IPA ini memang orang yang dibilang tidak ada kerjaan sama sekali. Lalu masih dipanaskan lagi, dilihat lagi ada apanya. Ngapain sih? Sudah dikeluarkan ya sudah, masih diteliti lagi, dipisah-pisah lagi. Ada kandungan apa di situ? Ada kandungan yang berbahaya atau enggak? Kira-kira mengganggu kesehatan tubuh atau enggak? Kadang-kadang hal-hal yang enggak berguna, yang sederhana, yang sangat kecil diteliti. Ngapain saya ngitung hujan jatuh? Ngapain saya hitung kecepatan angin? Tapi itu bermanfaat. Kadang-kadang hal yang sepele yang kita kerjakan, orang anggap sepele, itu bisa berdampak besar. Kita mau enggak memberi dampak bagi orang-orang di sekitar kita, melakukan hal kadang-kadang kadang-kadang saya pun berkata, wah mau seperti ini, tapi tidak ada modalnya, tidak ada uangnya, gitu ya. Tidak ada tempat, tidak ada yang bisa ditanami. Tapi ketika kita mau berusaha, kita mau membuka pikiran kita, ternyata banyak hal yang bisa kita manfaatkan di sekitar kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Ketika istri mau nanam, mau nanam di mana? Di sini paling yang bisa tanam cuma sekitar sana, yang ada tanahnya. Depan situ, samping situ yang ada tanahnya. Karena kalau ke sawah tidak ada waktu lagi. Mau tanam, akhirnya ya sudah kita tanami di atas. Kira-kira kuat atau enggak? Dipikir lagi media apa yang ringan dan bisa banyak. Akhirnya beli serintil giling, lebih ringan dan banyak. Awal pertama mati karena panas, baru terus langsung ditanami mati. Dari itu belajar. Kira-kira dari atas itu bisa menghasilkan enggak? Lalu berpikir lagi, mau tanam kacang, gitu ya. Wah, kacang enggak menghasilkan ini. Awalnya stroberi, wah kelihatannya enggak menghasilkan stroberi. Terus terakhir kita coba tanam berambang. Lalu kalau jenengan lewat dari sana, di sebelah pinggir sana itu ada polybag banyak, nah itu isinya berambang semua. Kami coba dengan segala keperluan yang ada, nyicil satu pak polybag dulu, lain-lain. Kami beli bibitnya, coba bibitnya, beli pupuknya, mau coba berhasil enggak? Kalau enggak berhasil ya bukan ganti lagi, perbaiki lagi apa yang membuat kita gagal. Kadang kita itu pesimis dengan apa yang ada dalam diri kita,
Tapi kita tidak mau gali potensi apa yang ada di diri kita. Kadang-kadang kita minder, wah ya bener, dia punya modal ini, aku nggak punya apa-apa. Ya bener, dia sekolahnya tinggi, sedangkan aku nggak sekolah, jadi aku nggak bisa apa-apa. Yang membatasi kreativitas kita, yang membatasi usaha kita, yang membatasi kita berkembang bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kenapa? Karena saat kita merasa saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya orang tinggal di desa, saya tidak bisa berkembang seperti yang di kota dengan segala keperluan yang ada. Selalu ada hal yang dibandingkan yang membuat dirinya membenarkan diri bahwa aku tidak bisa. Tapi sebenarnya tidak mau lihat apa yang dia mau, tidak mau lihat apa yang dia bisa, tidak mau lihat kemampuan apa yang dia dimiliki. Itu masalah. Tuhan sudah berikan alam ini supaya kita belajar mengusahakan, belajar mengerjakan, belajar merawat, dan belajar memahami setiap ciptaan itu. Kadang-kadang kita tidak menghargai apa yang ada di hadapan kita karena kita berpikir ini tidak ada gunanya. Kita melihat yang jauh sana, yang itu baik, itu bagus begitu ya. Tapi kita tidak mau kembangkan apa yang ada di sekitar kita, yang kita miliki, modal yang kita punya untuk mengembangkan kemampuan kita. Itu yang terjadi. Dan masih sempatkah kita melakukan sesuatu untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik, mengubah diri kita menjadi lebih berkembang. Di sekolah selalu saya bilang, ada anak yang malas sekali mengerjakan tugas karena merasa dirinya itu tidak berguna, merasa dirinya itu bodoh karena dia baca harus ditempelkan begitu, ditempelkan sampai tepat matanya, bahkan ketika dia sekolah itu harus pakai teropong binokular itu supaya lihat apa yang tertulis di papan tulis. Dan saya bilang, jangan kamu pikir merasa aku tidak bisa lihat kok teacher, terus kamu bisa kerjakan seenakmu dan kamu hidup seenakmu. Enggak. Kamu lihat potensi apa yang ada di diri. Mungkin orang bilang kamu bodoh di urusan mata pelajaran, tapi buktikan bahwa kamu punya hal yang membuat kamu lebih daripada orang lain. Lalu bagaimana? Mungkin kita berpikir, wah aku tidak kreatif, aku tidak banyak hal yang bisa aku lakukan, aku tidak pintar. Di tahun sekarang ini nggak ada yang tidak bisa kita pelajari. Mungkin orang tua, wah saya orang tua, saya gaptek, saya nggak ngerti media sosial, saya nggak ngerti HP, saya nggak bisa buka YouTube. Pengalaman kita mengajarkan apa yang harus kita kerjakan. Pengalaman yang sudah kita alami sepanjang hidup kita sampai saat ini sebenarnya bisa untuk modal kita mengembangkan apa yang akan kita miliki, mengembangkan kemampuan kita, mengembangkan apa yang potensi apa yang selama ini sebenarnya ada tapi tidak berkembang. Kalau kita pasrah hidup, ya sudah aku adanya begini, ya aku begini, ya seumur hidup akan begitu terus. Sementara Tuhan sudah beri waktu, Tuhan sudah beri ruang, Tuhan sudah beri kesempatan, Tuhan sudah beri akal budi, tapi kita tidak mau gunakan. Jadi kesia-siaan di pasal yang pertama ayat kedua itu bukan berarti apa yang kita lakukan itu sia-sia, tidak. Tapi kita hidup hanya sebentar. Hafal-hafalin bukan berarti semua yang kita lakukan segala sesuatu sia-sia, tidak. Hafal-hafalin juga bisa berarti sehembusan nafas. Kita hidup itu hanya sehembusan nafas. Kita hembuskan nafas sudah selesai, tidak ada apa-apanya. Kalau hidup seperti uap itu masih ada kelihatan dan butuh waktu yang cukup untuk menghilangkan uap. Tapi hafal-hafalin
mengatakan bahwa kita hidup hanya sehembusan nafas. Kalau kita tidak menggunakan waktu yang Tuhan beri, kita tidak memanfaatkan apa yang Tuhan sediakan, yang ada hanya penyesalan. Kenapa? Karena hidup kita hanya sehembusan nafas. Sama seperti Adam dan Hawa ketika Tuhan beri kesempatan untuk tinggal di Taman Eden, tapi dia tidak memanfaatkan itu dengan baik dan akhirnya diusir Tuhan. Lalu apa yang didapat? Ketika diusir Tuhan, dia hanya mendapatkan penderitaan seumur hidup dan berimbas pada kita. Sekali lagi, mari kita sama-sama lihat potensi diri kita. Jangan merasa aku tidak bisa, jangan merasa aku tidak mampu, jangan merasa aku tidak punya apa-apa dibanding yang lain, dibanding itu, dan akhirnya kita membatasi diri untuk tidak melakukan apa-apa. Dan akhirnya hidup kita ya sia-sia benar dan tidak bermakna apa-apa. Dan di satu sisi juga supaya tidak ada kesombongan. Vanity itu selain Havel Halvarim ini diterjemahkan juga vanity of vanities. Jadi kesia-siaan belaka, sia-sia. Tapi satu sisi juga menyangkut dengan kesombongan. Jangan kira juga karena di sini kita belajar juga. Apa yang kita miliki bukan seyogyanya tidak membuat kita menjadi sombong, menjadi melihat orang lain lebih rendah daripada kita. Karena kita mampu, karena kita bisa, karena kita memiliki kemampuan di atas orang lain dan sekiranya merendahkan orang lain. Tapi Tuhan ingatkan juga, Havel Halvarim, kamu pun sia-sia, sepinter apapun, setinggi apapun pendidikannya, sehebat apapun, tetap hanya sehembusan nafas di hadapan Tuhan. Kita juga diingatkan supaya kita tetap rendah hati, tetap memahami diri kita sebagaimana kita ciptaan Tuhan, dan menghargai apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita selagi masih sempat, dan melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan selagi masih sempat. Sekali lagi, mari kita bersama-sama, seorang dengan yang lain, bersama-sama saling membangun satu dengan yang lain. Rasul Paulus mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita bisa belajar dari apapun, dan kita bisa juga belajar dari siapapun. Yang lebih tinggi mengajari yang lebih rendah, yang lebih rendah tidak usah minder untuk belajar dari yang lebih rendah lagi juga, dari yang lebih tinggi juga, sehingga hidup kita benar-benar bermakna di hadapan Tuhan. Amin firman Tuhan. Mohon dengan hormat Ibu Gembala menutup kita di dalam doa. Mencari potensi apa yang ada dalam diri kami, sehingga kehidupan kami kau sia-sia ini tidak percuma, melainkan dapat menjadikan hormat dan kemuliaan. Sekali lagi ya Tuhan,
Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan pada saat pagi hari ini kita sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada hambanya supaya bisa mengingatkan kita, memperbaharui kehidupan kita saat hari setiap harinya. Dan untuk meresponi di dalam firman Tuhan kita iringi di dalam meresponi di dalam firman Tuhan, kita iringi dalam pujian Jangan Lelah. Doa syafaat kami persilakan yang bertugas. Sebagaimana kami ada sampai saat ini itu karena pertolongan Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan, itu semua karena Tuhan berkesehatan, Tuhan Tuhan percaya dan melalui pekerjaan kami itu semua karena Tuhan yang senantiasa mengikat kami dalam kasih Kristus. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, kami berdoa Tuhan
biaya yang diperlukan. Engkau juga tolong orang tuanya memiliki hati yang kuat di dalam apapun yang terjadi, apapun ke depannya. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau juga tolong yang merawat, memberi kami hanya bisa menguatkan, kami hanya bisa bersatu hati untuk berdoa bersama-sama. Buat kehidupan dengan kami, Engkau tahu dalam segala pergumulannya. Engkau tolong Mas Wahyu, Engkau tolong Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan menghadapi menghadapi setiap persoalan. Engkau tolong anaknya yang saat ini juga sakit. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dia tidak layak. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa berdoa. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa juga menguatkan bahwa kami juga sama-sama tidak layak di hadapan Tuhan. Kami juga sama-sama berdosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah keberadaan kami melalui setiap kunjungan kami, Mas Wahyu boleh kembali datang hadirat Tuhan, beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa buat Mbak Miriam dalam usia tuanya, di dalam masa sepuhnya. Kami bersyukur iman dari Mbak Miriam tetap kuat dalam hidup. Kami bersyukur Mbak Miriam tetap dalam penghiburan dan juga di tengah keluarga yang belum percaya di dalam Tuhan. Tetap menceritakan di dalam segala kesendiriannya, dalam segala keterbatasannya, mengucap syukur bagi yang tetap menceritakan kami juga berdoa dari Mas Nanda. Engkau tahu dalam segala keberadaannya, Engkau tahu dalam segala keberadaannya. Engkau sendiri Tuhan yang akan membuka jalan. Engkau sendiri Tuhan yang akan melangkah beribadah bersama
setiap pergumulan, dalam setiap usahanya, kami serahkan dalam nama Tuhan. Berkati dalam usahanya, Engkau juga Tuhan tolong dalam setiap pergumulan, kesehatannya. Banyak hal harus jadi tanggungan, banyak hal harus kita tolong saat ini berdoa juga untuk dari menyatakan dirinya untuk percaya, kiranya juga Tuhan semakin menumbuhkan iman, semakin dari yang kepada Tuhan, untuk taat beribadah, taat kepada Tuhan, taat menjaga, merawat, bekerja. Engkau juga tolong untuk anaknya yang jauh. Kami tidak memahami apa yang saat ini sedang dihadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada kesulitan di luar sana. Membukakan jalan, berdoa juga untuk kesalahannya, tantangan kedepannya, untuk saat ini sedang dihadapi, kiranya masa-masa sebentar lagi akan sekolah, untuk setiap tumbuh kembangnya, baik Grace maupun Samuel akan serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan masa depan yang indah. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berdoa juga buat Mbak Tut di dalam masa tuanya, di tengah-tengah keluarga yang belum mengenal Tuhan. Tuhan tolong dan kesehatan memberi banyak sekali tambahan dari masa ini, banyak sekali masalah yang Engkau tolong bawa juga aman dunia dari bagaimana Engkau tolong juga Dodi yang ada di Surabaya dengan setiap pekerjaannya, dan setiap hubungan keluarga Abi di Papua, kiranya juga Tuhan mencampur tangan dalamnya. Saat itu sedang dan salah, kami percaya Tuhan keluarga dari Abi dapat semakin menghadapi para musuh. Juga berdoa ambisi yang ada dalam dirinya, biar itu semua kiranya mereka dapat mengenal setiap permasalahan mereka ada di bawah. Kau juga tolong Tuhan setiap keluarga yang ada di Papua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga dari Bapak Putri, untuk berdoa kiranya juga Tuhan akan menolong dalam setiap pergumulannya, setiap tantangannya, masa depan kami dalam tangan Tuhan. Memberikan damai sejahtera juga di keluarga ini. Untuk keluarga yang ini kami juga serahkan tangan Tuhan. Untuk Mas Yosua, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulannya ya saat ini jauh daripada keluarga. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dalam masa-masa training ini, dan memberikan performa yang optimal sehingga ketika masa training ini Tuhan, Mas Yosua tetap mengandalkan Tuhan. Untuk Mas Ayu dalam segala pergumulannya, untuk pekerjaannya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Untuk keluarga dari Bu Eli, kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Untuk anak-anak yang belum suaminya yang saat ini sedang baru, dan juga memberkati kesehatan bagi mereka.
percaya Tuhan telah menyediakan jalan keluar. Tuhan telah membuka pintunya hingga bagian kita untuk mencapai. Oleh karena itu Tuhan tolong kami untuk senantiasa menjaga Tuhan dan diri. Terima kasih Tuhan, Kau juga tolong kepada ibu dalam tangan Tuhan. Kalau masalahnya dalam keluarganya, kami serahkan anak-anaknya ke dalam tangan Tuhan. Anak-anaknya datang pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Ibunya Tuhan tolong kesehatannya. Dan kalau berdoa Tuhan untuk keluarganya yang ada saat ini ada di Malaysia sedang mengalami. Kiranya juga Tuhan memberikan hiburan. Kiranya juga Tuhan menguatkan hati keluarganya yang ada. Untuk suatu kami juga berdoa untuk keluarga dari Pak Won, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam kesembuhannya, dalam kesehatannya yang mungkin mulai menurun, sehingga tidak bisa untuk keluar malu-malu. Kami serahkan menjaga, kami serahkan. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga tolong Mas dan lain saya lain kami serahkan. Tuhan doa usia pergumulan yang ditimbang ini berbeda dari satu dengan yang lainnya. Namun kami ingin Tuhan organisasi menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bersatu, keluarga yang saling bergandeng tangan. Betul-betul saya pekerjaannya, Kau tolong kesehatannya kami sendiri dan kami serahkan kami sendiri. Kau tolong dari keluarga Putih, kami serahkan Putih dan serahkan perjuangannya. Mungkin tahu tetes air matanya, tahu Tuhan tolong. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih tolong, terima kasih dari menolong jauhkan dari pergaulan yang buruk. Engkau berikan rasa yang kesehatan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan kepada memberikan kerajaan, dalam mereka tetap memilih. Terima kasih Tuhan. Mungkin arum yang lainnya. Apa yang tidak diambil? Apa akan terjadi keputusannya? Apa yang terjadi harapannya? Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bu Gembala yang sudah menyampaikan di dalam doa-doa syafaat ini, supaya Tuhan Yesus yang selalu memberkati dan mengasihi dan menopang setiap saatnya. Dan untuk selanjutnya doa persembahan kita iringi di dalam pujian, yaitu Betapa Hatiku. Yang bertugas kami persilakan.
selanjutnya untuk doa berkat pengumuman yang ada kami serahkan kepada Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Di akhir ibadah kami ini Tuhan, kami juga mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan telah menyertai ibadah kami, Tuhan telah menolong ibadah kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga tak lupa berdoa untuk Bu Darwati dalam segala pergumulannya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Untuk anak-anaknya, untuk menantunya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga rindu Tuhan mereka untuk bisa datang bersama-sama dengan Bu Darwati ke gereja, memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau juga tolong keluarga dari Pak Mulyari dalam masa tuanya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau tolong keluarga yang ada di Kemiri Gede, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan menolong kami dalam langkah kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saat teduh, silakan duduk. Pengumuman untuk kita sekalian.